kesempatan kali ini, di episode kali ini, kita akan belajar sama-sama bagaimana sih cara kita memiliki sebuah kecerdasan emosi yang tinggi. Kita akan belajar sama-sama pentingnya emotional quotient atau kecerdasan emosi. Ya. Kalau pada tahun 70-an, 80-an, 90-an, orang banyak menekankan tentang IQ atau kecerdasan intelektual atau intelijen. Ya, bahwa seseorang itu harus kalau sekolah nilainya rankingnya paling bagus. Dia harus jadi insinyur dan sebagainya. Tapi ternyata dalam kehidupan sosial, ternyata terbukti bahwa IQ, ini menurut seorang ahli dalam kecerdasan emosi, Bapak kecerdasan emosi, Bapak IQ, namanya Daniel Goleman. Beliau mengatakan bahwa IQ ternyata memiliki peran dalam kehidupan sosial untuk keberhasilan seseorang hanya 20%. Dan yang memiliki peran sangat besar dalam kehidupan seseorang untuk mencapai keberhasilan, ya, dalam kehidupan dia, 80% ditentukan oleh EQ atau kecerdasan emosi. Ya, pada saat interview pasti akan ditanyakan gitu loh. Ya, Anda sekolah lulusannya dari mana? IPK-nya berapa? Ya, apakah nasakom atau tidak gitu ya? Nasib 1 koma atau tidak? Apakah cum laude dan seterusnya. Jadi pada saat awal Anda ditanya tentang pendidikan Anda, tentang IQ Anda. Tapi pada proses perjalanan Anda berkarir di pekerjaan Anda, seseorang bisa dipromosikan atau tidak sangat ditentukan oleh kecerdasan emosi dia. Apakah seseorang ini dia punya keberanian untuk berbicara di depan orang? Apakah dia pandai bergaul? Apakah dia orang yang ramah? Apakah dia rajin? Apakah dia disiplin? Apakah dia memiliki etika? Itu semua adalah kecerdasan emosi. Kalau seseorang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, maka orang tersebut kemungkinan besar akan dipromosikan. Jarang sekali ditanya, kamu kuliahnya di mana? Karena kalau kuliah di UI, kuliah di ITB atau di mana universitas terkemuka, maka saya promosikan kamu. Tidak. Pada saat seseorang mencapai sebuah prestasi terbaik dalam pekerjaan dia, dalam karir dia, dalam hidup dia, di masyarakat, maka pendidikan atau IQ menjadi yang nomor 2. Kita bisa lihat sama-sama ya dalam sebuah grafik IQ, kecerdasan intelektual. Kalau dibandingkan dengan EQ, maka kecerdasan IQ kita, kecerdasan intelektual kita, ya, intellectual quotient kita, itu pada saat usia kita masih ya 0 sampai dengan usia 20-an itu masih bisa naik terus. Pada saat udah 40, biasanya sudah stagnan di sana. Tapi sebuah kecerdasan emosi, ya, ini akan terus meningkat seiring bertambahnya usia kita. Semakin kita dewasa, semakin kita cerdas secara emosi. Seseorang yang dulunya mungkin dia secara emosi dia tidak terkontrol, katakanlah dia menjadi pribadi yang pemarah misalnya, maka seiring usia mungkin dia sudah lebih sabar. Kalau dulunya dia tidak ya menghargai waktu, mungkin seiring waktu berjalan, semakin dia dewasa, dia semakin mengerti bahwa waktu sangat-sangat penting sehingga dia menjadi lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ya, kecerdasan emosi menjadi hal yang sangat penting karena tadi saya katakan 80% pengaruhnya dalam kehidupan kita, dalam kesuksesan kita. Karena itu kalau Anda bisa pelajari lebih dini tentang pentingnya kecerdasan emosi, dan pada saat usianya masih muda, tapi secara emotional quotient, secara kecerdasan emosi Anda sangat tinggi, dimungkinkan Anda bisa jauh lebih berhasil di usia yang masih sangat muda. Jadi kalau ada orang mengatakan life begin at 40, ya, katanya hidup mulai usia 40, orang 40 tahun itu sudah mulai mapan dalam pekerjaannya, pola pikirnya lebih dewasa, ya. Ya kalau Anda bisa life begin at 20, 25 atau 30, why not? Ya enggak? Kenapa harus nunggu 40 tahun kalau 30 tahun pun bisa? Kenapa harus 40 tahun kalau 25 tahun pun bisa atau 20 tahun bisa? Itulah pentingnya kecerdasan emosi.